Topik pilihan pemirsa, penguatan indeks harga saham gabungan menembus level 7.600-an turut didorong oleh sejumlah saham yang terafiliasi dengan para konglomerat tanah air. PT DCI Indonesia Tbk atau DCII memimpin jajaran saham konglomerasi dengan kenaikan di 723,57%, disusul saham DSSA dan SMMA yang melesat 78 dan 47% sejak awal tahun 2025. Penguatan indeks harga saham gabungan menembus level 7.600 turut didorong oleh sejumlah saham yang terafiliasi dengan para konglomerat tanah air. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia hingga Senin 28 Juli 2025, IHSG sudah naik 7,55% secara year to date ke posisi 7.614,76. Secara sektoral, teknologi menjadi yang paling kinclong dengan lonjakan 124,06%. Disusul sektor infrastruktur dan industri dasar. Lebih rinci, laju positif IHSG dimotori oleh sejumlah saham yang terafiliasi dengan para konglomerat tanah air yang menjadi top leaders pendorong IHSG secara year to date. Posisi teratas ditempati oleh PT DCI Indonesia Tbk atau DCII yang terafiliasi dengan konglomerat Antoni Salim dan Toto Sugiri. Saham emiten data center itu sudah melonjak 723,57% secara year to date. Di belakang DCII ada saham PT DSSA dan SMMA, di mana keduanya merupakan emiten di bawah naungan grup Sinarmas milik keluarga Wijaya. Saham DSSA tercatat melesat 78,11% dan SMMA naik 47,26% sejak awal tahun. Selanjutnya yakni emiten yang terafiliasi dengan Prayogo Pangestu yakni saham BRPT yang meroket 168,48%. JDIA melesat 863,16% dan TPIA yang melonjak 25,67% secara year to date. Investment analis Infovesta Utama Eki Topang menjelaskan secara umum saham-saham emiten konglomerasi menjadi penopang IHSG dalam fase bullish. Sentimen positif turut didorong oleh peluang masuknya kembali beberapa saham konglomerasi ke dalam indeks MSCI yang memperkuat ekspektasi investor. Selain itu, prospek bisnis emiten konglomerasi masih solid mengingat banyaknya sektor strategis yang mereka naungi. Masih terkait saham konglomerasi, Bursa Efek Indonesia baru-baru ini memastikan ada perusahaan dari grup konglomerasi yang akan menggelar penawaran umum perdana saham atau IPO pada semester 2 2025. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman. Meski demikian, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan perusahaan yang dimaksud karena informasi masih bersifat private. Adapun sebelumnya, Bursa Efek Indonesia melaporkan terdapat 5 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham. Dari jumlah ini, 4 perusahaan diantaranya masuk kualifikasi aset dengan skala besar di atas 250 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Keinformasi emiten pemirsa masih dari rilis kinerja semester pertama di 2025, di mana PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG membukukan kinerja yang baik di sepanjang semester pertama di 2025, di mana laba bersih perseroan tercatat naik di 75,31% secara tahunan dan pendapatan tumbuh 35,11% secara tahunan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Triputra Agro Persada Tbk mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar 1,69 triliun rupiah di semester 1 2025. Raihan ini naik 75,31% dari 966,34 miliar rupiah di semester 1 2024. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar 5,5 triliun rupiah di semester 1 2025, naik 35,11% year on year dari 4,07 triliun rupiah di semester 1 2024. Dari jenis produk, pendapatan perseroan ditopang segmen produk kelapa sawit dan turunannya sebesar 5,49 triliun rupiah. Sisanya dari segmen produk karet dan turunannya sebesar 13,11 miliar rupiah. Beban pokok penjualan ikut naik menjadi 2,03 triliun rupiah dari sebelumnya 2,82 triliun rupiah di akhir Juni tahun lalu, sehingga laba bruto menjadi 2,03 triliun rupiah di semester 1 2025, naik 62,26% dari 1,25 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu.
Per 30 Juni 2025, total aset perseroan di 13,77 triliun rupiah, turun dari 14,3 triliun rupiah per 31 Desember 2024. Total liabilitas perseroan 2,31 triliun rupiah di akhir Juni 2025, turun dari 3,03 triliun rupiah di akhir Desember 2024. Total ekuitas di 11,46 triliun rupiah, turun dari 11,27 triliun rupiah di akhir 2024. Perseroan memiliki kas dan setara kas akhir periode 936,38 miliar rupiah di akhir Juni 2025, naik dari 486,9 miliar rupiah di periode yang sama tahun lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, raihan rilis kinerja ini tampaknya direspon positif oleh para pelaku pasar, di mana sepanjang peragangan hari ini TAPG lebih cenderung mengalami penguatan, pemirsa. Meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas, namun ada beberapa catatan penting untuk TAPG. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, di mana dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau dan dibuka di level Rp1.365 per saham setelah ditutup di perdagangan sebelumnya di Rp1.355. Penguatan terbatas beberapa menit pasca pembukaan di 1360, 10.25 menguat di 1.440. Pada penutupan di sesi pertama siang tadi, penguatan terbatas ke 14.30. Namun di pembukaan sesi kedua, saham TAPG melesat di 1.445. Dan secara intraday ini merupakan level tertinggi kedua, karena secara intraday-nya indeks harga saham TAPG maksud saya itu sempat menguat ke level 1.455 dan ini merupakan intraday tertinggi sepanjang masa, pemirsa. Kita akan coba lihat di posisi 6 bulan seperti apa pergerakan saham TAPG dalam beberapa waktu terakhir, di mana penguatannya sudah sangat signifikan dalam 6 bulan. Dari data RTI, penguatan sudah di 83,01%, year to date juga di 83,01%. Ya, di perdagangan Februari 6 di 735, Maret menguat ke 865, April penguatan terbatas di 800, namun Mei, Juni, Juli hingga perdagangan hari ini intraday-nya sempat ke 1445 dan 1000 posisi intraday tertinggi hari ini untuk TAPG di 1455 merupakan intraday tertinggi di sepanjang masa. Dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari beberapa indikator. Yang pertama, price earning ratio-nya di 8,38 kali, kemudian PSR-nya di 2,58 kali, PBV-nya di kisaran 2,58 kali, dan PCFR di 10,58 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.